Wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji serta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan kantor yang kita cintai ini. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita aturkan kepada baginda Nabi Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, di sini saya selaku pembawa acara tidak akan memperpanjang mukadimah. Di sini saya akan membacakan susunan acara yang akan kita laksanakan pada hari ini. Yang pertama, pembukaan yang dianggap sedang berlangsung. Kemudian acara yang kedua, acara inti yang akan disampaikan oleh Bapak Henry Mationi tentang pemaparan, pemahaman, dan penerapan budaya positif di sekolah. Kemudian masuk ke acara ketiga, yaitu sesi tanya jawab, dan acara yang keempat penutup. Baiklah, sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, marilah kita mulai acara kita ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh Bapak Henry Marjoni. Pada Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama sekali saya ucapkan kepada moderator yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk memaparkan diseminasi mengenai penyebaran budaya positif di sekolah kita. Tanpa penghormatan saya ucapkan kepada kepala sekolah yang telah datang di ruangan ini dalam rangka melaksanakan mengenai diseminasi paparan budaya positif saya. Kemudian juga kata penghormatan kepada Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktunya untuk bisa datang ke ruangan ini dalam rangka juga melaksanakan diseminasi positif di sekolah kita. Tujuan dari diseminasi saya adalah untuk tugas aksi nyata saya selama mengikuti perkuliahan calon guru negara ini, di mana di sini modul ke-1 ini ada nanti bagian sub-subnya, sub 1, sub 2, dan sub 3 sampai terakhir nanti sub 4, di mana dari sub 4 ini kami sebelaku calon guru penggerak harus memaparkan aksi nyata, yaitu berupa budaya positif kepada teman-teman atau guru dan rekan sejawat yang ada di sekolah. Kemudian di sini nanti saya sebagai guru penggerak dituntut bisa mengibaskan tentang apa yang saya pelajari dalam modul 1 ini, yaitu mengenai teori-teori budaya positif dan pengalaman dan penerapannya selama perkuliahan. Adapun konsep utama modul budaya positif ini, yang pertama pembelajaran dengan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif, dan ketiga kebutuhan dasar manusia, keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, enam keyakinan kelas, dan ketujuh segitiga restitusi. Inilah konsep-konsep yang saya pelajari selama mengikuti calon guru penggerak pada modul titik 1. Kita masuk yang pertama, Bapak Ibu. Pembelajaran dengan paradigma. Bapak Ibu, biasanya kita belajar di lokal itu tidak memperhatikan bagaimana kualitas atau pengetahuan siswa kita. Kita terus saja belajar. Walaupun nanti yang satu menerima pelajaran lebih rendah, yang satu lebih cepat, tapi tidak tahu. Maka di sini dengan pembelajaran paradigma ini, maka dirancang berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran yang diferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan
dan keunikan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Selama ini ya Bapak Ibu, kita sering melakukan pelajaran yang sudah saya paparkan tadi, yaitu klasikal, maksudnya tidak memperhatikan perbedaan dari masing-masing siswa, tetapi kita samaratakan saja, sehingga nanti anak itu berbeda dari tangkapnya Bapak Ibu. Karena di kurikulum Merdeka kita harus bebas memberi kepada anak. Dalam kurikulum Merdeka kita menerapkan profil belajar Pancasila. Siapa yang masih ingat Bapak Ibu? Apa-apa saja poin-poin dari profil belajar Pancasila? Nah, ya Ibu. Yang pertama apa Ibu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, itu yang pertama, landasan kita harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua Bu, ya, kebinekaan global itu sudah masuk ke tahap tinggi ya Bapak Ibu, sudah global seluruh. Jadi siswa dituntut untuk bisa beradaptasi dengan dunia luar. Yang ketiga Bapak Ibu, ya Bu Nola, bergontong royong. Ya, ini sesuai dengan privasi kita ya, harus tolong menolong. Jadi ini juga kita terapkan nanti ke siswa kita terapkan bahwa manusia itu harus manusia sosial, itu manusia harus bergotong royong. Yang keempat Bu, ya Bu Enda, mandiri. Nah, ini yang paling penting kita tanamkan di dalam pembelajaran. Setiap siswa itu harus mandiri, tidak ada ketergantungan antara temannya atau guru dalam menyelesaikan atau membuat suatu jawaban dari pembelajaran nanti. Dan yang kelima Bu, Bu Nopi, bernalar kritis. Ini ya Bu. Jadi ini sangat penting di kurikulum Merdeka. Jadi guru ini tidak aktif lagi, tetapi siswa yang aktif karena dia sudah memiliki tingkat pemikiran yang sudah luas, bernalar kritis. Dan terakhir Bapak Ibu, kreatif. Nah, ini dia. Ini yang kreatifnya nih harus semua siswa, karena dari urutan tadi terakhir ada kreatif. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan. Di sini ada disiplin positif. Sebelum kita membahas ini, apa kira-kira yang teringat oleh Bapak Ibu mengenai disiplin ini? Ya Bu? Disiplin itu suatu perilaku di mana kita harus melakukan sesuatu sesuai apa yang sudah diatur. Ya, jadi melakukan sesuatu sesuai dengan peraturan yang ada. Nah, Bu, bagus sekali Bu. Jadi sesuai peraturan yang ada. Jadi kita kasih bahwa peraturan. Nah, jadi kalau di sini dalam budaya positif kita makna disiplin itu adalah melakukan sesuatu untuk mendapat kepatuhan dengan cenderung dihubungkan dengan ketidaknyamanan. Jadi kalau kita lakukan disiplin ini, maka anak-anak siswa kita akan terbayang disiplin. Jadi terbayang di bawah garis bawah ini ada hukuman saja. Jadi di sini kita sebagai pendidik, tujuan kita sebagai pendidik menciptakan anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka mengacu kepada nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Bapak Ibu, di sini ada dua ya, kata intrinsik dan ekstrinsik. Kalau nilai positif ekstrinsik ini nilai yang berdasar dari luar, seperti ya contohnya, bila anak itu melanggar satu peraturan, maka akan diberi sanksi atau hukuman. Di sini jadi anak itu untuk menyelesaikan suatu masalah, cuma dia takut terhadap itu tersebut, tetapi ujung-ujungnya masalahnya tidak terlaksanakan. Jadi cenderung kita sekolah ini adalah takut dan hukuman. Tetapi sedangkan motivasi intrinsik, motivasi yang langsung berada di dalam hati anak itu tersebut. Misalnya, kenapa kamu terlambat? Kenapa kamu seperti ini?
Kalau dia dari intrinsik, ya Bu, saya seperti ini. Jadi nanti timbul dari jiwanya, saya akan merubahnya Bapak Ibu. Itu bukan dia takut. Oke Bapak Ibu, dan jadi disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan untuk menumbuhkan keadaan serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Tadi kembali ke tadi ya Bu, mengenai motivasi impulsif dan intrinsik tadi. Kita lanjut Bapak Ibu. Jadi mengenai prinsip dasar tadi, jadi supaya dia terlaksana, maka ada kebutuhan dasar dari manusia. Di sini ada beberapa kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau fisiologis. Nah, kita garis bawahi di sini Bapak Ibu, fisik. Jadi dalam kebutuhan dari luar seperti makan, minum, itu kebutuhan kita butuhkan Bapak Ibu. Yang kedua, pakaian. Dan yang ketiga, makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Kalau ketiganya ini sudah kita penuhi, maka untuk melakukan beberapa perubahan positif tadi juga bisa terlaksana. Kemudian kita lanjutkan kebutuhan yang kedua, itu kebutuhan kasih sayang dan rasa terima kasih. Ini sering kita lihat siswa kita di dalam lokal. Sama ya, kita ya yang ini MPO, ini sering bekerja. Ya Bapak Ibu, sering kita dengar. Padahal itu dilakukannya karena di rumah dia tidak pernah mendapatkan kasih sayang. Biasanya ini untuk orang tuanya yang sibuk, penting uang daripada anaknya. Jadi anak ini untuk mendapatkan kasih sayang, maka dia di sekolah bertingkah laku seperti itu, mencuri perhatian guru, mencuri perhatian ke temannya. Oke, kemudian kebutuhan yang ketiga, kebutuhan akan pemesan. Ini juga sering kita lihat di dalam kelas. Contohnya anak ini, dia ingin kuat, sehingga teman-temannya takut. Ini juga bawaan dari rumah, karena kurangnya kasih sayang dari orang, sehingga dia merasa dia lebih pintar dan hebat. Kemudian Bu, kita lanjutkan kebutuhan akan kebebasan. Ya, ini Bapak Ibu, berarti bebas ya, sesuai dengan kurikulum mereka. Jadi mana itu bebas, itu berekspresi. Kemudian lanjut kebutuhan akan kesenangan. Ini Bapak Ibu, ini sering kita apa? Kita setiap anak ke sekolah, setelah pulang pasti kita beri tugas-tugas dan latihan. Jadi anak-anak itu jenuh Bapak Ibu. Jadi mereka itu ingin kesenangan. Jadi di sini kita sebagai guru menasihati bagaimana nanti agar anak itu tidak jenuh. Jadi mereka itu ke sekolah dengan riang dan lebih gembira Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Motivasi platform manusia. Mana motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Di sini ada poinnya 3 ya Bapak Ibu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, selama ini mungkin kita melakukan ya Bapak Ibu, hukuman terhadap kita sebenarnya itu kurang baik. Maka murid melakukan disiplin di sini karena takut dihukum. Ini merupakan motivasi intrinsik tadi. Dia juga tidak bekerja, tapi dia tidak nantinya dia dokter. Kemudian poin kedua, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini kami juga mempelajari. Jadi setiap anak yang apa itu jangan diberi imbalan, baik berupa barang maupun berupa perkataan. Karena nanti timbul rasa cemburu dari teman-teman yang lain. Seperti ini, misalnya ini sering dia ke depan, tapi hadiah kata teman lain, di buku dari kami biolog. Nah, itu kan Bapak Ibu. Nah, jadi di sini boleh kita memberi penghargaan, tapi jangan nampak oleh teman-temannya, sehingga tidak ada kecemburuan sosial. Begitu juga sekarang di lapor pendidikan tidak dibuat ranking. Itu tujuannya Bapak Ibu
agar nanti tidak ada kesenjangan atau paradigma baru. Misalnya ini juara, oh ini hebat ya. Jadi timbul dari anak ini kecemburuan. Kemudian juga dari orang tua, gagal dan menjadi anak, kan? Kenapa dia tidak berhasil? Jadi nanti timbul banyak masalah dengan penghargaan ini. Kemudian poin ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Ini sangat penting Bapak Ibu. Ini merupakan motivasi intrinsik yang dari dalam, yaitu murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya ini. Ini merupakan motivasi intrinsik. Ini yang kita pakai nanti Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan dulu. Konsep disiplin dengan identitas gagal masih berhubungan yang tadi Bapak Ibu, hukuman dan penghargaan. Ya, jadi kalau kita dalam dunia pendidikan sebenarnya hukuman ini memang tidak boleh Bapak Ibu. Sekarang misalnya kita coba hilangkan hukuman ini, walaupun agak sulit, kita pasti bisa ya Bapak Ibu. Nah, yang pertama, hukuman ini akan menyakitkan, iya kan? Menyakitkan. Kenapa anak kita hukum? Pasti dia akan dongkol. Bukan masalah yang kita selesaikan, tapi dia mendongkol, marah dia. Kemudian tidak nyaman, pasti ya Bapak Ibu tidak nyaman. Kalau dia sudah kena marah, pasti dia melihat kita butuh. Kemudian murid takut. Jadi setiap bertemu dengan kita, murid itu pasti dia lari. Atau kalau terpaksa dia mundur kan, pasti dulu. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan. Ini juga sering dilakukan. Misalnya contohnya anak itu makan di waktu jam pelajaran, kita panggil. Nah, sini dulu. Pak, kenapa belakang? Padahal kita sudah tahu kan, tetapi dia kena takut, dia sembunyikan. Saya dari WC Bu. Itu kan belajar berbohong, tidak ya, menyembunyikan kesalahan. Lanjut, dari hukuman juga nanti timbul murid menjadi rendah diri. Ini yang sering berbahaya. Jadi misalnya kita anak tidak buat PR, kita suruh dia ke depan berdiri. Jadi karena semua anak itu berbeda sifatnya Bapak Ibu. Ada yang peka, ada yang tidak peka. Jadi seandainya anak ini yang peka, kita selesaikan dengan cara baik, kita beri langsung dengan hukuman. Jadi akan timbul dia rendah diri. Ini yang nanti berbahaya, terbawa selamanya dia sampai dewasa. Oke, lanjut ya, Bapak Ibu. Hukuman, kemudian penghargaan yang gagal. Sudah saya jelaskan tadi, tidak efektif dengan pemberian hadiah tadi, karena akan timbul kecemburuan sosial, akan timbul masalah ini tadi, seperti pemberian ibadah tadi ya, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, merusak hubungan seperti ini tadi. Kemudian mematikan kreativitas, ya. Semula dia rajin, kemudian kita beri penghargaan. Jadi anak itu nanti dari penghargaan 2 kali rajin mas. Kan ya Bapak Ibu seperti itu. Kemudian menghukum dengan sistem ranking juga sudah tadi ya Bu. Kemudian merampas hak menghargai dirinya juga nih. Ini sering kita lakukan bukan di sekolah tapi untuk anak kita sendiri di rumah. Misalnya anak kita, lu sudah bisa membaca ya, nanti bapak kasih S atau bapak kasih dia. Jadi langsung timbul lihat anak itu, oke itu, nanti kalau seperti ini saya mau Bu. Tapi pas kita tidak beri dia tidak mau untuk belajar lagi. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Ini yang kita harapkan Bapak Ibu. Pertama, konsekuensinya penguatan jangka pendek. Ya, dengan pemberian konsep ini, nanti ada jangka pendeknya. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Jadi selalu kita kontrol anak itu. Kemudian stimulus dan respon. Kita beri satu nanti suatu kegiatan. Kemudian anak itu merespon. Kemudian murid menghormati peraturan dan menghilangkan waktu untuk merenungi kesalahannya. Misalnya seperti itu ya Bapak Ibu, karena anak itu sudah belajar sehari penuh pas
pulang karena jenuh ya Bapak Ibu. Jadi yang satu ini untuk menarik perhatian dia lari dan menumpahkan air di meja temannya. Dengan menghilangkan waktu ini langsung kita suruh anak, kamu bersihkan itu. Padahal di dalam diri anak itu dia ingin juga membersihkan karena kita telah suruh. Jadi di sini dia menghilangkan waktu untuk merenungi kesalahannya karena kita marahi dia. Itu tujuan waktu itu. Kemudian dari konsekuensi ini maka timbul restitusi namanya itu. Yang pertama, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Seperti tadi Bapak Ibu, jika dia menumpahkan air di meja, dia langsung sadar, oh ini perbuatan salah, saya harus membersihkannya. Jadi berhubungan dengan yang motivasi untuk bersih tadi. Kemudian fokus pada permasalahan jangka panjang. Jadi ini nanti bawahnya Bapak Ibu, walaupun dia sudah tamat SMP, SMA, jadi sudah ada tertanam motivasi intrinsik ini di dalam dirinya. Sehingga nanti timbul pembelajar yang mata pelajaran jadi yang sesuai dengan profil Pancasila dari Bapak Ibu. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Sudah pasti Bapak Ibu, kalau sudah ada dari motivasi intrinsik tadi kesadarannya, maka dia juga akan menghormati orang lain. Lanjut teori kontrol. Di sini dirinya memegang kontrol. Jadi dia berbuat salah, dia tahu bagaimana solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut tanpa campur tangan guru atau orang lain. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Sama saja di Bapak. Kapan kita suruh, dia langsung bekerja. Itu konsep disiplin dengan identitas sukses. Itu yang kita harapkan nanti kepada anak didik kita. Kemudian konsep disiplin pendekatan restitusi itu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ya, pengertian restitusi di sini harus kita tahu dulu, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Ini saya kutip dari Gestar 2004. Ini ada bukunya. Kemudian supaya tertanam di sini ada ciri-ciri. Yang pertama, bukan menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan tersebut. Nah, contohnya tadi, anak ini menumpahkan minuman di meja, dia langsung tahu bagaimana caranya menebus kesalahan tersebut. Itu langsung membersihkan dan minta maaf. Kemudian memperbaiki hubungan, ciri-cirinya. Kemudian tawaran bukan paksaan ya Bu. Lanjut menuntut untuk melihat ke dalam diri sendiri. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Dan terakhir memakan dan fokus pada solusi. Itu ciri-ciri dari restitusi tersebut. Kemudian ini dulu perbedaan. Ya, saya di sini ada kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Jadi ada 3 ya Bu, ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Jika siswa tidak mengerjakan PR, biasanya kita melakukan beri hukuman ya Bapak Ibu, seperti guru dan siswa tersebut menghormat berjalan selama 10 menit. Itu yang paling parah. Jadi di sana dia malu, dia juga merasakan panas. Kemudian guru marah dan murid menjadi takut, ya, hukuman. Kemudian timbul konsekuensi supaya teman ini hilang, maka guru memberi konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat atau dikerjakan selama sebanyak 3 kali lipat. Ini jadi masih juga berupa hukuman, tapi dia sudah agak mendingan. Ya. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan.
Itu dia konstruksi. Tapi di sini ada yang lebih bagus, yaitu berupa restitusi namanya. Yaitu guru-guru menanyakan keyakinan kelas. Seandainya nanti ada masalah, kenapa kamu tidak pakai anak? Ya, jadi nanti kita tanya dulu. Ya, kenapa? Kita tahu alasannya. Kemudian kita beri nanti peringatan. Kalau seperti ini, kamu telah melanggar keyakinan ke kelas. Kalau kamu langgar, kamu tahu kan cara menyelesaikannya. Begitu. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati diri dan orang lain. Sehingga dengan ada keyakinan kelas ini, dia terbuka, guru pun terbuka. Jadi kolaborasi antara guru dan siswa jadi lebih baik dan kelas itu. Dalam itu dulu. Nah, ini dia dulu. Ini 5 posisi kontrol restitusi. Ada ya Bapak Ibu. Yang pertama penghukum, kemudian pembuat rasa, ketiga teman, 4 pemantau, dan kelima manajer. Kira-kira dari Bapak Ibu yang mana yang Bapak Ibu pilih? Yang biasa kita lakukan di sekolah dan di kita. Yang mana Bu? Pemantau. Nah, pemantau ya Bapak Ibu. Ada yang lain Bapak Ibu? Teman. Ya sama saya. Sebelum saya masuk guru penggerak, saya juga melakukan teman terhadap siswa. Ternyata di yang semuanya ini kalau di kami di dalam guru penggerak sebenarnya salah Bapak Ibu. Ya, yang bagus itu adalah sebagai manajer. Ya. Ini yang pertama penghukum, jadi anak itu nanti takut. Ya. Padahal sebenarnya bagus, tapi nanti efeknya ke anak jadi takut pada kita. Ini Bapak Ibu kita jelaskan. Nah, ini dia contoh penerapan posisi kontrol. Misalnya ini kita ambil contohnya, anak tidak lengkap menggunakan atribut waktu upacara bendera. Ya, seperti seandainya kita memilih penghukum, maka yang kita lakukan atau yang sering kita lontarkan ke anak murid kita itu patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Ya kan Bapak Ibu? Ya, pasti dong. Anak itu nggak mau dia. Tuh. Kemudian kalau membuat rasa bersalah, yang sering kita lontarkan karena itu ucapan, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Juga sering kita lakukan Bapak Ibu? Ya sering. Saya pun juga sering melakukannya. Nah. Kemudian lanjut sebagai teman. Ini juga. Ini yang sering kita lontarkan seandainya anak bermasalah nanti. Ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga kan kali ini, tidak apa-apa kamu salah. Ini yang tak bagusnya, tidak apa-apa kamu salah. Jadi kita ada rasa iba atau kasih sayang karena dia teman kita. Itu juga tidak boleh. Yang lebih parahnya nanti dalam pemberian nilai Bapak Ibu kalau seperti teman ini, ya kan? Banyak tuh. Kenapa nilainya rendah? Dia kan banyak nilainya karena dia teman kita. Kemudian pemantau, yang sering kita lontarkan itu, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Yang ini pemantau sama penghukum ini hampir beda-beda tipis ya Bapak Ibu. Nah, berbeda tipis. Nanti karena ada konsekuensinya berupa hukuman juga nanti. Kemudian yang lebih bagusnya yaitu sebagai manajer. Itu ungkapan kita lontarkan karena bila bermasalah. Apa kamu tahu kesalahan kamu? Ya tahu Pak. Apa? Saya tidak memiliki atribut yang dekat dalam pembelajaran acara bendera. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan itu? Jadi jawaban anak, ya Pak, besok saya lengkapi atributnya. Kenapa? Karena dia sudah membuat kesepakatan kelas.
setiap dia datang ke sekolah harus berpakaian rapi, ya Bapak Ibu. Jadi mulai sekarang nanti kita coba ya Bapak Ibu, walaupun nanti agak susah, kita terekam manajer ini. Memang susah Bapak Ibu, tidak bisa membahas seperti membalikkan telapak tangan berangsur-angsur. Mungkin bukan dari generasi kita, tapi generasinya kan kita bisa. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Kemudian ini dia kontrol manajer ini dasarnya adalah keyakinan ke kelas dulu, sehingga bisa sifat manajer ini bisa kita lakukan. Kemudian keyakinan kelas, mengapa ada keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Terus kita garis bawah itu. Biasanya kita buat peraturan kan, peraturan anak tidak boleh ini. Nah, beda di sini, jika peraturan kata-katanya banyak kata-kata negatif. Nah, tidak boleh. Bukan banyak nanti contohnya. Itu berupa peraturan. Sedangkan keyakinan kelas ini kata-katanya lebih halus, positif nanti Bapak Ibu. Misalnya, contoh ya, tidak boleh mengeluarkan baju di saat pembelajaran. Kalau kita lupa nanti keyakinan kelas berpakaian yang rapi. Itu ya Bapak Ibu contohnya. Kemudian sekali lagi ya Bapak Ibu, untuk membuat keyakinan kelas ini kita harus bekerja sama antara guru dengan siswa. Tapi sebelum itu dulu Bapak Ibu, kita harus minta izin dulu ke kepala sekolah kita, disetujui atau tidak. Nanti kita langsung saja seperti kepala sekolah, nanti dia marah. Maka kita bertingkat, ada kewenangan. Kalau oke kata kepala sekolah kita lanjutkan ke anak didik kita sepakati, baru akan menimbul nanti keyakinan kelas. Nah, contoh lain di sini Bapak Ibu ada 3 contoh ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker atau mencuci tangan setiap saat? Itu berupa peraturan. Kalau kita ubah menjadi keyakinan, bagaimana Bapak Ibu? Contoh kalimatnya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker atau mencuci tangan setiap saat? Itu kan berupa peraturan Bapak Ibu. Taruhlah keyakinan dengan Bapak Ibu. Melindungi diri. Bisa ya Bapak Ibu. Melindungi di tangan. Nanti kita terapkan timbul di yang itu. Seperti ini Bapak Ibu. Kalau begini orang Bu, kesehatan merupakan hal penting. Saya Bapak. Seperti itu. Atau kesehatan mahal harganya. Jadi bukan berupa peraturan, tapi berupa keyakinan dari kita sendiri. Kembali ke motivasi intrinsik tadi Bu. Langkah nah ini Bapak Ibu, ini yang telah saya lakukan selama menjadi jalan guru penggerak, yaitu di lokal Budes Bucu B ya. Di sana saya ambil ya lokal kontrol nanti. Jadi satu saja, karena usulan dari PP saya, ambil satu lokal, kamu coba rubah lokal tersebut. Begitu. Jadi karena Budes bergerak, saya juga bergerak. Ini yang pertama saya lakukan adalah berdiskusi tentang peraturan dengan siswa tersebut. Mau nggak kalau kita buat peraturan seperti ini? Ternyata tanggapan dari siswa tersebut dia semangat. Baik Pak, bagus tuh, biar lokal kita lebih bagus. Nanti biar lokal kita timbul budaya positif. Setelah dia mau, maka saya lanjut ke tahap kedua, yaitu merumuskan peraturan menjadi keyakinan kelas. Nah, yang pertama saya akan kasih ke siswa tersebut berupa kertas cekidot namanya tuh, kertas gambar itu. Mereka membuat semua peraturan-peraturan yang ada di pikirnya, ide-ide. Bu, seperti ini, tidak boleh makan di dalam lokal.
Bu, seperti ini, permisi, tidak boleh rame-rame. Nah, seperti ini lagi banyak timbul. Bu, tidak boleh melempar teman di waktu jam pelajaran. Banyak lagi. Bu, tidak boleh meminjam pena, meminjam ini, banyak ide yang timbul dari mereka. Jadi karena kalau banyak, maka saya rangkum semuanya itu menjadi keyakinan ke kelas. Ini contohnya keyakinan kelas hebat. Supaya lebih menarik, kita punya ide dapat kayak batu banyak nanti keyakinan kelas yang saya buat. Gitu, Bu. Ya, kemudian kita lanjutkan. Ini dia keyakinan kelas yang saya dapat. Hadir tepat waktu. Karena di sana dibuat di sesuatu itu banyak yang terlambat. Jadi saya singkatkan kayaknya hadir tepat waktu. Jadi kalau tidak hadir waktu, dia melanggar keyakinan kelas, dia tahu bagaimana cara solusinya menghadapinya. Kemudian kami murid yang senang belajar. Jadi nanti sesuai yang murid-murid itu, ternyata tahu, nanti dia melanggar keyakinan kelas kan? Karena kami murid senang belajar. Kemudian keyakinan kelas lagi keluar kelas dengan seizin guru. Nah itu sudah diterapkan sama Bu Des, dibuat satu gebrakan itu membuat KD ya guru. Jadi siapa yang nggak pakai KD nanti dipanggil guru BK. Kalau ada berhubungan dengan guru dekan. Kemudian menjaga kebersihan. Nah ini juga sudah kita bisa lihat di 7P. Karena sudah rapi, tidak ada sampah yang bertebaran lagi. Kenapa? Karena kalau mereka membuang sampah, teman yang lain menegur, kamu sudah melanggar keyakinan kelas kita. Lanjut, saling menghormati. Ya yang semula siswa itu suka lempar-lempar kertas. Nah, setelah dibuat kesepakatan kelas sudah ada perubahan, tapi masih ada satu-satu. Tapi sudah ada, biasanya yang perempuan menegur. Biasanya yang lempar-lempar itu laki-laki, jadi yang perempuan sudah tahu, dia tegur temannya. Jadi Bapak Ibu, lanjutkan. Nih, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Kemudian yang kedua, berupa pernyataan universal. Jadi pernyataan itu luas Bapak Ibu maknanya. Contohnya tadi, memakai tidak boleh mengeluarkan baju di jahat dan pelajaran. Nah, kalau kita buat ke universal, berpakaian rapi. Kemudian dibuat dalam bentuk positif. Sama contohnya dulu, tidak boleh mengeluarkan baju, terbuat berpakaian rapi. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Itu dia. Nah ini misalnya mengenai pakaian tadi Bapak Ibu. Kalau kita kelasnya di daerah Irian Jaya bagaimana? Anaknya kan bajunya seperti ini, kita terapkan pula seperti itu. Bisa nggak terlaksana? Tidak kan Bapak Ibu? Tidak akan terlaksana karena berbeda dengan peraturan sekolah. Dan semua warga kelas sekolah dilibatkan saat membuat. Jadi ada kolaborasi antara siswa dengan muridnya. Jadi di sini nanti tujuannya jika siswa tersebut melanggarnya, maka dia sudah tahu konsekuensi atau pemecahan masalah yang dihadapi nanti. Lanjutkan Bapak Ibu. Nah ini dia. Jadi masalah yang timbul tadi bisa kita selesaikan dengan cara namanya segitiga restitusi. Nah segitiga restitusi ini nanti berlanjut ke 5 faktor tadi Ibu. Manajer. Nah manajer tadi. Manajer ini dari sini dia berpatokan. Sehingga untuk penghukum, teman, pemberi masalah itu hilang semuanya. Cara langkah yang pertama Ibu, menstabilkan identitas ya, yang garis bawah itu
Contohnya itu nanti bermasalah. Misalnya sering terlambat datang ke sekolah. Ya, kita panggil dia. Bicara kita dengan dia berdua. Dan pertama itu kita tampilkan di tes. Pertanyaan yang kita lontarkan nanti seperti, nah, ya, setiap orang pasti mempunyai masalah. Ya kan? Kalau kita langsung saja, kenapa kamu marah? Kenapa kamu terlambat? Jadi takut Bapak Ibu. Tapi kalau kita carikan dulu suasana, kalau kita tanya, karena setiap orang mempunyai masalah. Maka anak itu akan timbul, ya Bu, saya ini masalah saya. Kemudian kalau sudah itu, baru kita bilang, kamu bukan satu-satunya orang yang memiliki masalah. Bapak pun juga memiliki masalah. Baru anak itu akan curhat kepada kita. Dan sebenarnya aku sama kita, tapi karena kita bawa dia mengungkapkan identitas ini, dia mau curhat kepada kita. Kalau sudah dia mau curhat, kita lanjut ya Bu, validitas kebutuhan. Nah, di sini validitas ini ada pun pertanyaan kita lontarkan nanti. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu, ya kan Bapak Ibu? Jadi setelah kita bawa dia tadi berbicara, baru kita tanyakan apa masalahnya. Tadi akan berbicara, ya Bu, saya terlambat seperti ini karena saya mengerjakan main HP sampai larut malam, sehingga saya lupa. Kemudian kita lanjutkan dengan pertanyaan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya Pak, nanti saya seperti ini. Tahu nggak dengan jawabannya? Kalau sudah seperti itu, kita lanjut nanti ke tahap akhir namanya menanyakan keyakinan kelas. Nah, di sini nanti Bapak Ibu, karena kita sudah tahu dia mengapa terlambat, lalu kita tanyakan lagi pertanyaan. Nah, kamu tahu nggak keyakinan kelas kita seperti apa? Ya Pak, ada beberapa waktu. Jadi kamu bagaimana? Ya, saya sudah melanggar keyakinan kelas. Jadi kalau kamu sudah melanggar, kamu sudah tahu kan bagaimana jalan keluarnya? Nah, kita sudah sepakat. Dan pertanyaan lain, jadi kamu ingin menjadi orang apa? Ya itu betul. Ya Pak, kalau saya terlambat terus, tapi saya nggak kalau saya nanti seperti ini misalnya ya saya termasuk muslimah, baru kita beri penekanan itu. Jadi mulai sekarang kamu harus muslimah, Pak. Tahu nggak? Saya kami terlambat karena terlambat, jadi kurangi, bukan Bapak larang, tapi kurangi. Atau kalau kamu susah banget tidur, kamu pakai alarm nanti. Kalau tidak bisa untuk alarm, membantu sama orang tuanya atau temannya. Jadi anak itu paham, tidak takut sama kita. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah ini Bapak Ibu contoh segitiga institusi saya lakukan, walaupun ini contohnya, karena ini juga disuruh oleh dosen saya. Kamu buat satu skenario. Kalau ternyata, jadi ada skenario. Jadi ini skenario antara kami dengan Pak, walaupun betul ini sebenarnya ya. Speaker. Laptop. Di laptop. Situ. Kau masih tunggu dari tadi. Suaranya agak kurang Bu. Di laptop depan, Pak. Emang itu salahnya. Speaker mic-nya.
Keluarga yang paling lihat. Kalau ada aja. Itu contoh satu kasus seperti itu. Di sana ada siswa terlambat datang. Sudah sekitar 25 menit berjalan pembelajaran, dia baru datang. Kemudian mulanya dia takut ya Bapak Ibu termasuk. Dan dipanggil baru dia datang. Nah, di sana saya selaku calon guru penggerak, saya melakukan segitiga diskusi namanya. Kemudian saya panggil anak itu, saya bicara dengan dia, dan saya tanyakan yang pertama langkahnya itu tentang identitas. Saya tanya, kenapa kamu kok bisa terlambat? Lalu dia mencurahkan dari semua yang dia rasakan. Itu ya, dicurahkan. Kemudian setelah dia mau bercerita dengan saya, sehingga stabil kemudian saya lanjut ke tingkat yang kedua, yaitu menanyakan apa lagi. Saya lanjut yang kedua, Bapak Ibu. Saya lanjut kedua ini, itu menanyakan keyakinan kelas ya. Yang kedua validitas kebutuhan. Nah, saya tanyakan kepada anak didik tersebut. Setelah dia mau berbicara dengan saya, dia surahkan semua kepada terlambat. Saya lanjut ke tingkat kedua, itu validitas kebutuhan. Saya tanya, kamu kok mengapa melakukan hal ini? Dia curhat. Ya, dia karena dia terlambat, katanya dia sering main HP seperti ini, sehingga dia tidur jam 2, jam 1. Katanya nggak marah orang tuanya, nggak tahu Pak. Nah, gitu. Kemudian saya lanjut bertanyakan efek untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan ini. Ada nggak? Ada Pak, cuma seperti kebiasaan Pak. Jadi saya lanjut, kalau kegiatan ini kamu terus lakukan, kamu sudah melanggar keyakinan kelas kita. Ya Pak, apa itu? Hadir tidak tepat waktu. Oke, dari sana baru saya dapat ide bagaimana solusinya untuk memecah masalah ini. Katanya, nanti saya akan menghidupkan alarm Pak. Ya bagus. Jadi nanti sepulang sekolah, kamu cari alarm. Ya Pak. Kemudian kapan kamu laksanakan ini? Mulai nanti malam Pak. Begitu dia. Sehingga ada permasalahan yang tadi bisa teratasi dengan baik. Dan dia pakai nanti kalau makan yang digalaukan ya, ini nanti melanggar keyakinan kita. Bisa dulu pada ya. Masih Pak. Duduk dan dia
Tahu nggak kenapa Dahlia Bapak panggil ke sini? Ini kan jam dua. Ini tadi kedua Bapak Ibu. Saat anak makan di jam pelajaran. Ini kelas dan itu saya panggil BK. Jadi yang pertama adalah BK ini minta terkait ternyata yang melakukan itu setelah makan pelakunya bersiangan dan lanjutkan yang terkait dengan yang salah. Dan kan kalau kamu lakukan ini betul nggak kayak apa salah paham karena melanggar apa keyakinan kita, karena di keyakinan kelas tidak boleh makan. Yang ketiga saya tanyakan berupa mengenai keyakinan kelas kita. Jadi dari keyakinan kelas ini nanti akan timbul solusi masalah yang kita hadapi dengan sesuatu. Jadi setelah dilakukan ini jadi siswa tersebut tidak merasa mampu. Beda dengan Islam kita takut sebenarnya itu menurut saya ya setiap kita tanya, tapi dengan melakukan seketika itu nah itu tidak mudah, tapi karena yang mana kita kenapa? Karena yang berubah dihadapi tidak marah baik banyak. Jadi bulan dua penerapan dari objektif. Jadi dua penerapan apa permasalahan yang saya hadapi dengan diri merah. Yang pertama datang terlambat, yang kedua makan di jadi dengan adanya pemecahan masalah ketika itu semua masalah dan dalam menerapkan program ini hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berrefleksi pada posisi kontrol yang saat ini. Bagaimana pelajaran dirinya sebagai seorang pamong itu sebagai manajer ya bukan yang menuntun muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Itu Bapak Ibu mengenai diseminasi saya mengenai budaya positif di sekolah. Ya sedikit lagi Bapak Ibu, maksud saya di sini bukan menggurui Bapak Ibu ya, karena Bapak Ibu lebih berpengalaman dari saya. Saya baru mulai masuk di dunia pendidikan, tapi Bapak Ibu umumnya sudah lebih daripada saya. Tapi dengan adanya ilmu ini yang saya dapat di pembelajaran calon guru penggerak ini, makanya saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu, sehingga nanti di sekolah kita di SMP 2 Selawi ini tertanam budaya positif, sehingga nanti sekolah menjadi nyaman, tentram dan damai. Itu saja Bapak Ibu diseminasi saya pada hari ini.
Kalau ada salah dan nyata saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Henry Marjoni yang telah menyampaikan materi tentang pemaparan, pemahaman, dan penerapan budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ilmu dari apa yang telah beliau sampaikan. Baiklah, sekarang kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu acara tanya jawab. Baik, di sini kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, bagi yang mau bertanya tentang materi yang telah disampaikan oleh Bapak Henry Marjoni tadi, waktu dan tempat mungkin kita persilahkan. Ada bapak-bapak ibu-ibu yang mau bertanya, silakan Pak, untuk biar lebih jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang sudah bisa diberikan kepada saya. Tadi saya menangkap bahwa Bapak menjelaskan menangani anak sedang bermasalah. Yang satu kasusnya terlambat, dan yang kedua kasusnya itu makan di kelas. Pertanyaan saya di sini, ketika anak melakukan kesalahan itu, saya ingin bertanya kepada Bapak, kapan waktu yang tepat kita menginterogasi anak tersebut, menanyakan anak tersebut. Terus yang kedua, yang ingin saya tanyakan di sini, Bapak menjelaskan tadi ada hukuman, ada konsekuensi, ada yang namanya restitusi. Oke. Tolong Bapak jelaskan perbedaan dari ketiga poin tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Ada dua pertanyaan Bu Nen. Yang pertama, waktu yang tepat kita memanggil anak itu dalam melakukan dalam menyelesaikan masalah restitusi ini. Nah, kalau menurut saya lebih bagusnya waktu yang kita pilih adalah waktu senggang, bukan waktu anak itu sedang belajar. Kenapa? Kalau kita panggil dia di waktu jam belajar, nanti terganggu aktivitasnya. Kenapa? Karena tujuan anak ke sekolah adalah untuk belajar. Kita panggil nanti dia. Jadi dia ketinggalan jam pelajaran dia lebih. Kemudian waktunya lebih bagus kalau kita panggil waktu jam istirahat. Kita beri dulu kesempatan dia agak 5 menit untuk makan, kemudian kita panggil. Atau waktu jam pulang sekolah. Bisa juga lebih bagus jam pulang sekolah ya Bapak Ibu, karena waktu itu lebih panjang. Kalau jam istirahat mungkin agak 15 menit sudah makan dia. Ini cukup nanti. Karena dalam segitiga restitusi ini kita berbicara agak lama ya Bapak Ibu, karena kita menstabilkan indeks dulu. Kita cari permasalahan kenapa dia bisa terlambat, kenapa dia seperti ini. Kita stabilkan dulu, sehingga dia bisa curhat ke kita. Nah, kalau kita sudah curhat, baru kita tanyakan lagi tingkatan kelas kita, kayak dengan kelas kita sudah melanggar atau belum. Nah, baru dia nanti berbicara sudah Pak. Jadi kalau sudah kamu langgar, kamu pasti sudah tahu bagaimana cara penyelesaiannya. Ya Pak, begitu Bu. Berarti tidak langsung kita tegur ketika dia melakukan kesalahan itu ya. Oh, tidak Bu, itu nanti berempet kayak kuman nanti. Ya, takut dia Bu sama kita. Kamu seperti ini, kamu harus menghadap saya. Nah, takut dia kan Bu? Tidak takut saya Bu. Jangan Bu, ya. Tidak.
kalau seperti ini nanti sebelum hukuman, jadi mental yang diserangnya Bu. Takut ya. Jadi secara halus saja yang main kita Bu. Kita panggil ya. Berarti dia sudah paham kenapa dia panggil. Itu Bu yang pertanyaan. Jawabannya untuk pertanyaan nomor 1. Kemudian pertanyaan nomor 2 ya Bapak Ibu. Kata Bapak Ibu, apa perbedaannya dari Bu antara hukuman konsekuensi dan restitusi? Jadi kalau menurut saya sebagai calon guru merah, memang berbeda Bu. Yang pertama, perbedaan utama antara kebudayaan keduanya adalah bahwa hukuman dan konsekuensi ditujukan kepada pelaku sebagai hukuman ya Bu. Ya, atau nanti penalti putus nih, kamu harus seperti ini. Misalnya anak melanggar peraturan tidak berpakaian. Tadi contoh yang pertama kasusnya waktu jam upacara itu pacaran, anak tidak berkebutuhan, langsung kita penalti, kamu berdiri di depan kelas. Nah, tadi anak itu kan kena mental ya Bu, takut ya. Ya, pertama seharusnya biarkan saja dulu, nanti kita panggil dia secara seperti di sekolah atau jam istirahat. Kita tanya, kenapa kamu seperti ini? Pasti dia ada alasannya Bapak Ibu, kenapa dia seperti ini. Mungkin. Kemudian, sedangkan restitusi ditujukan kepada korban untuk mengganti hukuman. Jadi mengganti hukuman tadi, kalau bukan restitusi namanya. Dengan cara mengajak murid berrefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Jadi berbeda ya. Kalau hukuman tadi langsung diserang mental, malu dia. Sedangkan restitusi ini diajaknya itu dulu berkolaborasi, berbicara baik-baik, sehingga tidak ada nanti anak itu takut terhadap kita. Jadi dia curhat saja. Dari curhat itu kita baru mengambil solusinya. Itu Bapak Ibu jawabannya yang saya bisa paparkan. Bagaimana Bapak Ibu? Lalu, Ibu. Nah, kembali kepada moderator. Baik, tadi sudah ada pertanyaan dari ibu-ibunya. Nah, sekarang kita minta coba pada bapak-bapaknya, ada nggak yang mau ditanyakan? Pak, kepala sekolah ada yang mau ditanya Pak? Atau dari ibu-ibu yang lain ada lagi nggak pertanyaan? Ya, Bu Nola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ada sedikit pertanyaan dari penjelasan paparan Pak Henry tadi. Yang saya tangkap tadi, hendaknya kita sebagai guru itu tidak membuat peraturan kelas, tetapi alangkah lebih baiknya yang dibuat itu kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas itu sifatnya lebih positif, sementara peraturan itu lebih negatif. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, bagaimana caranya agar keyakinan kelas yang kita buat tadi itu bisa berjalan dengan efektif. Sekian, terima kasih. Terima kasih saja Bapak Ibu dan waktu. Nah, pertanyaan dari Ibu Nola tadi, bagaimana caranya kita agar bisa melaksanakan ya Bu keyakinan kelas itu dengan cara efektif, bukan apa tadi yang pertama peraturan. Nah, tadi kita garis bawah ini ya Bapak Ibu, peraturan dan keyakinan jauh berbeda. Berbeda di sini itu dari kata-katanya. Jika peraturan dia mengandung kata notasi negatif, kalimatnya selalu negatif, tidak boleh. Sedangkan keyakinan beda, positif nanti. Contohnya, kamu tidak boleh makan di dalam kelas.
maka keyakinannya kita buat saling menghormati, ya kan? Kalau kita saling menghormati, jadi kita tidak boleh makan dengan kelas. Kemudian untuk bisa terwujudnya ada beberapa langkah ya Bu, itu kita buat. Yang pertama, siswa melulus keyakinan itu apa saja yang mereka inginkan. Itu yang pertama langkahnya. Kita buat musyawarah dulu dengan siswa tersebut, kemudian kita buat ide-ide, boleh kita tulis dan punya papan tulis, atau kita beri kertas skidot itu, kertas kecil-kecil itu, biar lebih menarik. Itu yang pertama. Yang kedua, guru dan siswa mengulas keyakinan kelas yang telah ditulis. Ya, semua inspirasi dari anak itu, ide-ide itu, semua ditulis, kita kumpulkan, kemudian kita gabung, kita simpulkan, kita kendal mana-mana yang perlu saja. Sebenarnya kan ada denti yang ini sama dengan ini, gabung ya. Dia menjadi lebih kecil. Kemudian lanjut yang ketiga, guru dan siswa memilih keyakinan kelas yang penting saja. Kan tadi banyak yang ibu. Misal satu anak boleh 3, boleh 5, semuanya dikumpulkan. Kemudian dari keseluruhnya itu kita ambil yang poin-poin penting saja, minimal 5 atau 7 keyakinan kelas. Tapi itu harus terlaksana, ya, daripada banyak tersebut. Kemudian yang keempat, mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif semuanya. Nah, yang tadi kan ada, tidak boleh makan di kelas, tidak boleh baju keluar di waktu jam pelajaran, tidak boleh berkata kotor. Semuanya kita rubah menjadi keyakinan kelas. Contohnya, tidak boleh menggunakan baju di dalam jam pelajaran, kita rubah menjadi berpakaian rapi. Kemudian yang kelima, caranya mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Setelah kita buat tadi, kita buat keyakinan kelas, kita buat seindah mungkin, serapi-rapi mungkin, ya, bisa dengan kampanti, bisa dengan poin, pokoknya bisa dengan pembacaan itu caranya. Atau kita tunjuk anak itu siapa yang berbakat seni di dalam kelas itu. Karena yang Bapak Ibu, karena semua itu berbeda, berbeda kemampuannya. Ada yang bakat seni, juga yang lukis. Kita pakai dia. Jadi setiap waktu nanti atau setiap bulan keyakinan kelasnya bisa kita rubah atau kita tambah. Saya ini sudah terlaksana. Nah, bagaimana kalau kita masukkan ini lagi, anak Bapak, bagus enggak? Nah, kalau mereka sepakat, kita buatkan untuk Bapak Ibu. Caranya bisa terlaksana keyakinan kelas ini. Jadi Bapak Ibu itu sedikit paparan dari saya. Bagaimana Bu? Oke, kalau sudah, kita lanjut lagi ke moderator karena waktu sudah mau asal Bu. Syukur ya Bu. Ya, gimana Bapak-bapak dan Ibu-ibu, apa masih ada yang mau ditanyakan? Sudah, kalau seandainya sudah, di sini sebelum acara ini kita tutup, mungkin saya sebagai moderator di sini mohon maaf apabila terdapat salah kata atau salah ucapan. Baiklah, karena acara tanya jawab sudah selesai, sebelum acara ini kita tutup, marilah kita tutup acara ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neni Patricia, rekan dari Bapak Henry dari SMP Negeri 2 Selaut. Menurut pendapat saya, apa yang sudah dipaparkan oleh Bapak Henry mengenai budaya positif itu sangat bagus untuk diterapkan di sekolah, terutama disiplin positif untuk siswa. Karena masih banyak siswa di sekolah ini disiplin, tetapi disiplinnya itu karena faktor ekstrinsik, tetapi bukan karena dari dalam dirinya atau intrinsik. Dan dari sini juga untuk kami sebagai guru,
sangat baik sehingga kita jadi tahu kita memposisikan diri kita kepada siswa apakah sebagai pemantau atau sebagai manajer. Dan juga kita bisa menanamkan nilai positif intrinsik pada siswa serta pada diri kita sendiri. Agar dari adanya diseminasi ini kita terapkan bersama-sama di lingkungan sekolah kita ini untuk membentuk siswa atau siswi yang berkarakter sesuai dengan harapan kita. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.